nama saya Istiqomah, mahasiswa UIN Suskario, jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas BK 6A. Nah, dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester konseling industri, di sini saya akan melakukan wawancara salah satu karyawan klinik swasta yang ada di Pekanbaru. Nah, dengan topik pandemi yang saat ini sedang terjadi. Nah, selamat menyaksikan, tonton sampai selesai ya. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber, di mana narasumber ini adalah seorang karyawan di salah satu klinik yang berada di Pekanbaru. Selamat pagi, Kak. Saya ingin melakukan wawancara mengenai dampak COVID yang terjadi pada saat ini. Nah, menurut Kakak tentang virus corona ini bagaimana? Menurut saya sih virus corona ini termasuk berbahaya ya, karena kan sudah banyak buktinya nih, sudah banyak korbannya. Terus virus ini, menurut saya virus corona ini termasuk berbahaya karena sudah banyak korbannya. Lalu virus ini terbukti dapat menimbulkan kematian bagi usia lanjut, bisa juga membuat usia lanjut aja, maksudnya anak-anak dewasa itu juga bisa tergantung kalau pihaknya atau orang tersebut punya riwayat penyakit bawaan, mereka bisa saja meninggal. Menurut saya wabah virus ini sangat berbahaya karena sudah banyak korbannya. Terus virus ini terbukti dapat menyebabkan kematian bagi sebagian orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan. Sebagian besar golongan yang mudah terserang itu usia lanjut, anak-anak. Virus ini mudah sekali menular, bisa dari air liur atau droplet. Jadi sangat penting bagi diri sendiri untuk menjaga kebersihan, jangan lupa menggunakan masker setiap berpergian. Juga jangan lupa untuk cuci tangan. Kak, jadi selanjutnya bagaimana menurut Kakak mengenai wabah virus corona yang sedang terjadi pada saat ini? Dampaknya gitu bagi pekerjaan Kakak selama terjadinya pandemi yang ada di dunia ini. Kalau menurut saya soal dampaknya itu banyak ya bagi setiap pekerja. Itu kayak mulai dari pendapatan menurun, misalnya kayak ada orang yang sering datang tuh kayak mereka pergi karena kita kan udah tutupnya lama nih misalnya. Terus dalam kondisi pada saat ini nih bisa harus tetap ngejar target karena nggak mungkin dong kita mandek di situ aja gitu kan, harus tetap jalan. Itu sih. Nah, jadi bagaimana strategi Kakak dalam menghadapi virus corona ini? Kalau strategi itu lebih ke gimana ya? Kan kita harus tetap nih ngejar target. Di masa-masa pandemi kayak gini pastilah gimana caranya meyakinkan pasien buat kembali gitu kan. Di masa yang kayak gini pasien pasti kayak benar gak sih ini tempatnya udah steril, udah mengikuti protokol yang ada. Kita lebih ke ayo bangun kepercayaan pasien itu lagi, naikin promosinya lagi biar pasien tuh percaya kalau kita ini sebenarnya ya udah bersih, udah steril, udah harus benar-benar steril, mulai dari diri sendiri, ruangan, alat, semuanya harus steril. Nah, biasanya jaga itu diri sendiri dan pasien. Kita harus memikirkan dalam keadaan yang benar-benar baik, benar-benar sehat. Jangan lupa menanyakan ke pasiennya juga dia ada riwayatnya pergi misalnya berpergian keluar gitu. Karena kan itu untuk menjaga kita, menjaga dia juga. Nah, Kak, selama pandemi ini berarti klinik tetap berjalan juga atau bagaimana? Kalau awal-awal pandemi ini kita itu tutup. Nah, semakin kesini sesudah PSBB selesai
terima kasih atas infonya. Mohon maaf apabila mengganggu dalam pekerjaannya. Semoga pandemi ini dapat berakhir. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya banyak sekali yang terdampak pada saat pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Salah satunya yaitu klinik swasta yang ada di Pekanbaru. Mereka sangat berdampak pada penurunan omset yang mereka alami, di mana mereka sangat sekali kehilangan omset yang seperti biasanya mereka dapatkan sebelum pandemi ini terjadi. Dalam hal ini, mereka banyak sekali melakukan strategi pemasaran yang dilakukan oleh karyawan-karyawan klinik yang ada di yang bekerja di klinik tersebut. Nah, mengenai bagaimana sih apakah mereka tetap melakukan operasional selama pandemi tersebut. Nah, mereka tetap melakukan operasional selama pandemi yang terjadi pada saat ini. Namun dengan catatan mereka tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini mereka sangat sekali memperhatikan kesterilan yang ada di dalam klinik tersebut. Misalnya saja ketika terdapat pasien yang sedang akan melakukan treatment di klinik tersebut, mereka para perawat menggunakan baju hazmat seperti pada umumnya dokter-dokter ataupun perawat penanganan pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit di Indonesia ini. Nah, dalam hal ini otomatis mereka sangat menjaga kesterilan yang ada di dalam klinik tersebut. Nah, apakah dengan begitu akan memungkinkan tidak adanya penularan ataupun adanya virus-virus yang datang di klinik tersebut. Nah, selain itu mereka juga selalu melakukan disinfektan pada setiap ruangan tersebut. Ketika pasien selesai mengalami treatment, maka mereka akan melakukan disinfektan ke seluruh ruangan. Nah, maka dari itu di sini ketika sebelum saya melakukan wawancara, nah di situ saya juga memperhatikan bagaimana proses pelayanan maupun proses disinfektan, apakah mereka benar-benar melakukan ataupun tidak. Nah, itu benar-benar terjadi dan mereka lakukan. Nah, mengenai strategi yang mereka lakukan, mungkin sudah banyak strategi yang mereka lakukan, dan salah satunya tadi yang telah salah satu karyawan katakan bahwasanya mereka telah mempromosikan klinik tersebut bahwa mereka tetap beroperasional selama pandemi berlangsung. Nah, selain itu menurut saya mereka bisa saja melakukan strategi pemasaran dengan menjual produk yang mereka miliki di media sosial. Dengan begitu, otomatis akan menambah pemasukan pendapatan dari penjualan produk yang mereka lakukan. Nah, dengan begitu juga tidak mengurangi atau meminimalisir terjadinya pengurangan atau beralihnya konsumen kepada klinik-klinik lain. Nah, dalam hal ini otomatis mereka bisa melakukan perawatan di rumah. Nah, dengan penjualan produk yang mereka lakukan di media sosial secara online tersebut, otomatis pelanggan merasa bahwa dengan beradanya pandemi mereka tetap bisa melakukan perawatan diri. Nah, dalam hal ini otomatis akan sedikitnya mengurangi beban pegawainya, bahwasanya mereka melakukan strategi yang lebih ekstra lagi. Nah, mereka hanya lebih memanfaatkan media sosial yang ada. Dengan penggunaan media sosial tersebut mereka bisa menjual produk. Nah, selain itu mereka juga bisa melakukan konsultasi secara online. Nah, dengan begitu maka para pasien ataupun pelanggan-pelanggan yang selama ini sudah berlangganan di klinik tersebut, mereka tetap bisa melakukan perawatan diri. Nah, itulah beberapa hasil kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan tadi. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.